Assalamualaikum Kakak Parisal. Waalaikumsalam. Wako PS Makassar. PS. Pokoknya full senyum Makassar malam ini. Pertandingan perdana. Ya, Poin pertama. Langsung 3 lagi poin. Sekiranya sekali sedeng. Ya, awal yang bagus Tribuners PSM seperti kita tahu berhasil mempermalukan Elang Jawa PSS Sleman di kandangnya yang didukung ribuan supporter. Kita nonton pertandingan tadi. 1.600 itu supporternya Sleman full satu stadion. Dan hebatnya pemain PSM tidak tertekan dan mampu memenangkan pertandingan luar biasa. Ini awal yang bagus Tribuners. Ini catatannya ini tetap ini kalau bisa dibilang ini poin penuh perdananya PSM sejak sistem home away. Betul. Nah, karena kan kalau musim lalu kan tidak ada home away. Jadi tidak dihitung itu biar menang away PSM. Sama 2 tahun sebelumnya waktu sebelum pandemi sistem home away PSM tidak pernah menang sama sekali. Iya, bodoh. Nah, pas mulai musim ini langsung menang 3 poin away. Wah, ini pertanda yang semoga ini pertanda bahwa PSM benar-benar bangkit lagi musim ini. Iya luar deh. biasa. Tapi deh disiksa Tongi ya PSM tadi, tapi untung ini kita patut apresiasi si kiper muda kita ini. Reza yang pertama dia jadi bintang juga tadi selain selain William Pluim yang tentunya cetak 2 gol kemenangan. Reza juga ini kita harus kasih plus. Iya. Ini penyelamatannya luar biasa 1 lawan 1 sama back pemain Persleman masih bisa ditepis. Semoga Reza ini tetap konsisten dan di laga-laga selanjutnya dan bisa tetap mengawal gawang PSM agar tidak kebobolan. Yes. Dan kabar bahagianya PSM untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen di awal-awal ini. Ini masih sementara ya karena PSM berada di posisi kedua di bawah Madura karena Madura tadi yang membantai dengan skor gila 8-0 itu Madura. skor futsal lah. Ya, tapi ini baru awal nih. Kita tidak tahu nanti bagaimana siapa tahu PSM bisa cetak lebih banyak lagi. Jadi tahu gini kan bola bundar. Jadi pelatih Tavares juga tadi sangat bangga dengan di konferensi pers sangat bangga dengan permainan timnya. Dia senang melihat bagaimana pemainnya sudah menjalankan instruksinya dengan baik. Kita lihat tadi itu sepanjang laga teriak-teriak di pinggir lapangan coach Tavares. Apalagi di babak kedua itu PSM ditekan terus sama Sleman. Bahkan ngeri-ngeri sedap di akhir babak kedua hampir 2 sama. Untung mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Jadi menurut coach Tavares ini meskipun Pluim yang bisa dibilang bintangnya, tapi dia tidak mau sebut Pluim bintang. Semua pemain PSM jadi bintangnya, bekerja sama, mampu membawa kemenangan. Ibaratnya ini Pluim sebagai dia yang di depan kelihatan, tapi di belakangnya banyak yang mendorong sampai bisa Pluim tampil dan mencetak 2 gol. Itu yang akan kita serunya. Misalnya tadi itu PSM ditonton juga sama Pak Ponder Wosowa, Pak Aksa Mahmud yang tidak pernah ketinggalan menonton. Jadi Pak Aksa menonton lewat HP di tengah acara resepsi pernikahan. Luar biasa. Sesuatu yang memang itu bentuk kecintaan dan dukungan dari Bapak Aksa Mahmud kepada PSM. Jadi di acaranya pernikahannya keponakannya Bapak Yusuf Kalla. Jadi Pak Aksa sempat-sempatnya nonton. Padahal di situ ada saking cintanya PSM Makassar. Di situ ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Gubernur dan tamu-tamu penting lainnya. Pak Aksa nonton PSM. Luar biasa. Nah, jadi ya ini awal yang bagus juga untuk menyambut laga perdana karena minggu depan tanggal 29 kita siap OTW Parepare. Untuk laga kandang perdana. Sebenarnya menurut LIB Stadion GBH Parepare belum 100% ACC dipakai untuk kandang PSM. Kepastiannya itu hari besok, hari Senin. Nah, jadi ada satu syarat yang diminta PT LIB itu lampunya perbaiki. Sebenarnya lampunya sudah ada,
tapi mau disetting ulang dulu supaya pencahayaannya tidak mengganggu pemain kalau main bola katanya supaya tidak silau. Nah itu catatannya LIB sudah disurati manajemen PSM dan dikasih waktu sampai hari Senin. Kalau itu selesai, PSM siap pakai stadion GBJ GBJ Habibie untuk kandang selama musim ini. Nah, jadi hari Senin ini kita ya tentu pasti PSM manajemen PSM seluruh tim langsung bergerak ini, apalagi sudah ada catatan-catatan yang diberi sama LIB, khususnya itu lampu. Sisa itu lampu katanya yang lampunya sudah memadai, sudah memenuhi syarat, cuma mau dibenahi sedikit, dimiring-miringkan mungkin sedikit atau apa. Iya. Itu standarnya LIB. Dan hari Senin ini kita doakan semoga semua rampung dan kalau beres hari Kamis atau hari Jumat kita on the way pare-pare nonton lawan Dana. Apalagi lawannya PSM ya, bukan kaleng-kaleng juga ini juara bertahan. Bali United akan dijamu ini. Yang tadi menang lawan Persija. Bali United di laga perdana juga menang lawan tim kuat Persija. Jadi ini kan jadi pertandingan seru nanti nih di laga laga kandang. Iya. Pokoknya kita harus full merahkan stadion nanti. Kita dukung sepenuhnya dan kasih goyang mentalnya Bali United. Harus dimanfaatkan laga kandang. Iya. Sebagai tuan rumah 75% sudah menang. Iya. Pokoknya kita teror dalam tanda kutip Bali United supaya lembek gitulah. Tidak bisa menendang bola nanti. Nah, kemudian lepas dari itu kemenangan PSM meskipun sebenarnya ya bisa dibilang permainan PSM tadi sudah cukup bagus, tapi masih tetap ada catatan. Nah, iya, apa catatannya? Tavares ini dia mengatakan masih butuh pemain. Masih butuh pemain karena saat ini Tavares baru mendaftarkan PSM baru mendaftarkan 25 pemain untuk Liga 1. Nah, sementara Coach Tavares itu menargetkan setidaknya 30 pemain didaftarkan. Berarti 5 lagi ya? Ya. Kalau syaratnya LIB itu sendiri maksimal 35 tahun. 35 pemain bisa didaftarkan. Iya. Tapi Coach Tavares dulu waktu wawancara dia bilang maunya 30. Masih ada kurang 5. Sebenarnya kalau jumlah pemain PSM itu sudah pas 30 karena ada beberapa pemain yang tidak didaftarkan. Bukan dipinjamkan, tidak didaftarkan karena cedera. Nah, ada 3 pemain itu yang cedera yakni Vivi Asrisal, Safrudin Tahar, sama Samuel Simanjuntak, pemain baru semua ini. Ini sudah resmi sebagai pemain PSM tapi belum didaftarkan karena cedera. Betul, dikhawatirkan nanti kalau sudah didaftar tidak bisa juga main. Nah, itu karena kemungkinan cederanya agak lama. Karena harus naik meja operasi. Kemudian ada juga pemain muda kayak Rafli Asrul, Edgar Amping, sama Emar Diansyah itu juga belum didaftarkan mereka sebagai pemain muda. Jadi kalau stok pemain sebenarnya ada siap untuk daftarkan, cuma mungkin pertimbangan Tavares apa ya? Mungkin dia ragu bisa dimainkan bisa pulih betul bisa nanti. Pulih ya, jadi tidak didaftarkan. Nah, makanya sekali lagi Coach Tavares di konferensi pers dia bilang saya masih mau pemain. Yang menjadi masalah sekarang Tribuners Liga sudah jalan. Hampir semua klub sudah mendaftarkan pemain. Jadi susah kita dapat pemain kalau lokal sekarang. Iya. Sangat susah. Kemungkinan pun dapat kita ya sisa-sisa pemain dari Liga 2. Betul. Nah, yang bisa diambil, ditarik ataupun ada beberapa pemain Liga 1, klub Liga 1 yang tidak didaftarkan. Nah, itu mah opsi. Iya. Kalau kita mau ambil pemain dari luar. Karena itu masalahnya Liga sudah jalan, artinya pemain-pemain klub Liga 1 ini sudah didaftar semua. Betul sekali. Sisa-sisa man. Tapi Coach Tavares bilang dia mau yang ya setidaknya ada pengalaman ya. Saya pikir manajemen bisa lah mendapatkan memang pemain ya klub Liga 2 atau bisa mungkin dari Persipura kan kemarin klub dari sekarang main di Liga 2 pasti banyak pemainnya yang mungkin berminat atau klub mana ya terserah manajemen. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana pergerakannya manajemen karena memang kalau 25 pemain untuk mengarungi 3 kompetisi itu selama satu musim itu sedikit sekali. Apalagi nanti kalau perjalanan musim tiba-tiba ada lagi yang cedera. Iya tahu. Jadi memang harus didaftar memang banyak-banyak dari awal. Ada 3 kompetisi diikuti PSM. Selain Liga 1, nanti bulan depan akan main di semifinal AFC Cup. Betul.
Nah, kita berharapnya menang lagi di semifinal sampai final, menang juga di final dan masuk ke babak selanjutnya. Kemudian ada Piala Presiden. Piala Indonesia. Piala Indonesia. PSM juara bertahan Piala Indonesia. Yes. Nah, statusnya sebagai juara bertahan otomatis panjang tuh ini Piala Indonesia. Karena semua klub Liga 1, Liga 2 sama Liga 3 itu berpartisipasi dari babak pertama. Jadi akan menguras banyak tenaga pemain di situ untuk mainkan. Jadi memang benar kata Tavares, dia masih butuh pemain saat ini. Ya seperti apa? Karena batas pendaftaran hingga masih panjang, 3 Agustus. Enggak panjang-panjang amat nih. Sekitar 10 hari lagi. Iya. 10 hari lagi batas pendaftaran pemain. Jadi kita akan lihat siapa yang akan didaftarkan PSM dalam 10 hari ke depan. Apakah ada pemain baru ataukah pemain yang saat ini masih cedera atau pemain muda, kita akan lihat. Yes. Kemudian terakhir setelah menang PSM langsung kembali ke Makassar besok hari ini. Jadi setelah menang kan lama PSM di Jogja. Training kemarin langsung liga, mereka main di sana. Kini PSM langsung terbang kembali ke Makassar untuk persiapan laga kandang, laga kedua Liga 1. Yang menjadi masalah sekarang kita tidak tahu di mana latihan PSM nanti. Di Goa, tahu gua. Pasti main di Goa. Iya. Mudah-mudahan di Goa karena PSM opsinya memang itu di Goa aja, sama satu lapangan yang sering dipakai juga Yon Sipur di Maros. Mau jauh dulu. Tapi rumah-rumahnya memang di Goa, di Stadion Kale Goa, mungkin untuk tempat latihan bisa karena apalagi Tavares juga suka di sana. Nah, dapat Tommy macet kan nanti di sana itu. Ya, kan pernah jadi dipakai PSM dulu itu, sempat dipakai Stadion Kale Goa untuk latihan beberapa kali. Ya, mungkin di situ aja nanti itu latihan. Itu saja untuk PSM. Jadi PSM itu besok di halaman 1 dan halaman 12, halaman depan dan halaman belakang. Kalau langsung ke Diliano dibalik aja saja. Balik sudah begini lagi. Bella, terima kasih Kakak Parisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.